Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa-mahasiswi jurusan Perbankan Syariah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa pada pertemuan kali ini kita diberi nikmat berupa nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas apa yang ada pada hari ini. Salawat beriring salam senantiasa kita lantunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ilmu yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada kita, kita akan selamat sampai akhirat yang kita idam-idamkan. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa-mahasiswi Yayan Pekalongan yang dirahmati oleh Allah, khususnya jurusan Perbankan Syariah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Setelah pertemuan kemarin kita telah memaparkan banyak hal terkait tentang perkuliahan kita selama 1 semester, dan alhamdulillah pada pertemuan kedua ini kita memulai untuk memasukin kajian materi pada mata kuliah ilmu kalam. Sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini dengan materi akidah dan bulan lingkupnya, alangkah baiknya kita awali dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, berikut saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu akidah. Akidah dan ruang lingkupnya. Pengertian akidah, definisi daripada akidah. Definisi daripada akidah ini secara bahasa itu banyak ya. Secara bahasa itu banyak. Ada menggunakan kalimat akidah, ada juga menggunakan kalimat al-ibram, ada juga menggunakan kalimat al-ihkam, ada juga menggunakan kalimat asyishatu bikuwah, ada juga menggunakan kalimat al-itsbatu, artinya penetapan. Kalau kita perhatikan di dalam arti semua kata ini satu artinya, yaitu ikatan, kuat ya. Ikat tujuannya adalah untuk kuat, untuk kokoh. Itu. Jadi terserah teman-teman nanti di dalam kehidupan teman-teman mau menggunakan definisi kata akidah ya, atau menggunakan kata ikram, itu semua arti dari kata ini sama, mengarah kepada satu makna, yaitu kuat atau ikatan atau menjadi kokoh. Tapi biasa yang kita dengar sudah familiar ya, itu biasa menggunakan kata akidah. Kata akidah yang artinya ikatan. Ini masih lanjutan daripada definisi di atas teman-teman ya. Ini juga menggunakan kata al-aqdu yang artinya ikatan ya. Ikatan ini biasanya lawan katanya daripada al-halu, yaitu pelepasan. Dan kata tersebut diambil dari kata kerja aqda yaqidu, aqdan, ikatan sumpah. Nah, berikut ini saya masukkan uqdatun nikah, ikatan pernikahan. Di bawah ini ada Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah.
tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Nah, jadi teman-teman yang berbahagia, mahasiswa-mahasiswi IAIN Pekalongan khususnya perbankan syariah, pada definisi ini teman-teman harus pahamin betul. Jadi di dalam kita bersumpah, ya, mengucapkan sesuatu, ya, kalau kita sudah meniatkan sesuatu, maka itu dianggap benar, ya, akan dianggap benar. Dan apabila kita mengucapkan sesuatu atau bersumpah dengan asal-asalan, itu tidak dianggap benar, ya, itu tidak dianggap benar. Nah, saya contohkan umpamanya uqdatun nikah. Jadi sumpah pernikahan itu kalau dilaksanakan, ya, kalau diucapkan dengan main-main, maka nikahnya tidak sah, tidak dianggap sah. Dianggap sah apabila dia betul-betul mengucapkannya dengan sepenuh hati, kemudian dia praktekkan dengan perbuatannya, kemudian dia yakini dengan sepenuh hati. Saya contohkan di sini uqdatun nikah. Jadi di saat dia melantunkan akad nikah, dia betul-betul, ya, bersumpah, ya Allah, ya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhanku yang kusembah, yang ku minta ya tolong, tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Maka saya menerima nikah ini, qabiltu nikahaha. Maka saya bersumpah atas nama Engkau, saya menerima pernikahan ini, ikatan ini, pernikahan ini dengan persaksian Engkau, maka terimalah pernikahanku. Pernikahan, maksudnya itu sumpah pernikahan ini. Teman-teman yang berbahagia, banyak sekarang ini beredar video-video pernikahan yang di dalamnya itu nampak asal-asalan di dalam akad nikah. Di situ diiringin dengan main-main. Maka yang sifatnya seperti itu tidak sah. Nah, kalau dia melantarkan akad nikah kemudian tidak diiringi dengan niat yang sepenuh hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, maka segala sesuatu yang dia lakukan di rumah tangga itu semuanya hukumnya menjadi haram. Kenapa menjadi haram? Karena dia tidak betul-betul mengucapkannya dengan sepenuh hati, tidak sepenuh hati. Nah, begitupun dengan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini pada hakikatnya teman-teman, ya, masih terpisah, masih mencari-cari, ya, mana patokan Tuhan atau akidah yang harus betul-betul kita imani, yang betul-betul kita imani. Nah, kalau sudah mantap, ya, kita mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang satu-satunya yang kita sembah, maka hati kita itu kita ikatkan. Maksud kita ikatkan itu kita mantapkan, tidak ada pilihan lain di dalam hati ini untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain untuk dimintai tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak ada keraguan lagi. Nah, tidak ada keraguan lagi. Bagaimana cara kita mengikatnya? Mengikat diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya pertama, satu, kita niatkan dulu di dalam hati.
Nah, kalau sudah kita niat di dalam hati bahwasanya betul-betul dialah Allah Subhanahu wa taala yang saya imanin, yang saya yakinin dialah Allah Subhanahu wa taala yang pantas aku sembah, yang pantas aku minta tolong, yang maha berkuasa atas segala kehidupanku. Maka dengan ini saya bersaksi, ya, bersumpah, maka hanya Engkau ya Rabb, ya kan, hanya Engkau. Setelah diniatkan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dipraktekkan dengan perbuatan. Jadi konsekuensi di dalam hati ini kalau sudah meniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang lainnya. Jadi teman-teman mau beraktivitas apapun, tetap beraktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan, umpamanya saya melangkah di depan laptop ini, ya, membuka laptop ini, berbicara di depan kalian ini semua, itu perintah Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah Subhanahu wa taala saya tidak mampu dan tidak kuasa datang ke sini. Nah, datang ke sini di depan layar ini. Itu semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsekuensi kita kalau kita sudah mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus, ya, kita harus menerima konsekuensi yang ada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Kenapa? Karena tadi itu Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita imani, yang sudah kita yakini, dan kita sudah bersaksi, bersumpah tidak ada Tuhan kecuali Dia, maka dengan itu segala sesuatunya kita harus hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus manut apa yang dikatakan Allah, dan kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita supaya apa kita kerjakan. Allah melarang kita untuk tidak mengerjakan sesuatu, ya kita tinggalkan. Nah, maka ini konsekuensi kita kalau sudah meyakinkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, biar akidah kita itu dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita betul-betul kita pertahankan apa yang kita ucapkan, kita lakukan apa yang kita ucapkan tadi, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada tempat untuk mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, pertahankan itu. Ya, sekali lagi teman-teman, kalimat yang saya tuliskan di atas tadi, kuatkan iman, pertahankan keyakinan. Ya. Dalam keadaan kita saat ini, kita dihadapkan dengan problem-problem yang menggoncang akidah kita. Kalau kita tidak kuat iman, tidak kuat dengan keyakinan, maka kita akan berpaling kepada yang lain. Maka hal ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun teman-teman dengan ikatan pernikahan ini tadi. Ya. Di saat dia bersumpah seperti itu, maka ada hal-hal yang harus dia penuhi di situ. Selain dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga dia menjalankan perintah-perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ingat teman-teman, beribadah itu bukan sekedar kita sholat, zakat, puasa, haji, ya. Ibadah kepada Allah itu mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu ibadah, ya. Karena perintah dari Allah SWT. Kita bangun dari pagi tadi itu pun karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita disuruh bertebaran di muka bumi itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, ini masih tahapan pertama tentang al-aqdu tadi, ya, al-aqdu. Nah,
di sini teman-teman, saya meringkas dari definisi ini bahwasanya kalau kita sudah mengikatkan diri kepada Allah, berarti sepenuhnya kita harus berkonsekuensi, ya, berkonsekuensi itu mematuhi apa-apa yang ada di dalam apa yang kita ikat gitu. Jadi kita mengikatkan hati kita kepada Allah, berarti kita harus menerima segala sesuatu yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan hal itu semua, semuanya terdapat di dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu cara kita untuk membuktikan akidah kita, iman kita kepada Allah SWT, yaitu kita dengan banyak mempelajari kalimat-kalimat Allah atau firman-firman Allah. Selain kita membacanya, kita juga mengamalkan apa yang ada di dalam kalimat atau ayat-ayat tersebut. Tujuan adanya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW itu pun itu adalah pedoman atau kitab bagi kita untuk untuk membacanya di saat kita butuh, ya, di saat kita membutuhkan. Umpamanya kita tidak tahu masalah warisan, maka bukalah Al-Quran. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan bagaimana cara untuk membagi warisan. Maka dalil-dalil syar'i itu juga diantara daripada iman yang harus kita praktekkan atau kita pakai dalam dunia kehidupan kita demi untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tidak cukup diyakini di hati, namun harus dibuktikan dengan perbuatan. Dibuktikan dengan perbuatan tadi itu apa? Ya, kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala sesuatunya. Maka kembali lagi, kalau kita dihadapkan dengan problem yang sangat mengerikan, maka tidak ada yang tempat lain kecuali hanya kepada Allah yang harus kita minta itu tolong, karena kita tadi sudah mengikatkan hati kita, akad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah selesai. Kalau kita sudah mengikatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beres urusan kita. Kita tidak pusing mau mencari alternatif yang lain. Karena alternatif yang lain pun tanpa kuasa Allah tidak akan bisa juga. Nah, daripada alternatif itu kita pakai tapi dia bisa menggugurkan pahala kita dan mendatangkan dosa bagi kita, maka alternatif itu ditinggalkan. Begitu teman-teman, ini masih definisinya. Nah, selanjutnya ini secara terminologi ini pendapat para ulama. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini, dia berpendapat bahwasanya akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesolehan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi maksud dari pendapat ulama yang bernama Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini terkait tentang akidah. Jadi yang namanya akidah itu apabila sesuai dengan akal pikiran kita, ya, terus ada wahyu yang menjelaskan apa yang menurut kita benar, kemudian secara fitrah itu juga benar, itu adalah akidah. Nah, kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesolehannya. Nah,
dipatrikan, artinya diamalkan. Diamalkan jika itu benar dan ditolak apabila itu salah. Tanpa saya mau menjelaskan panjang lebar. Kemudian secara etimologi, akidah berasal dari kata akdu yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah yang dirahmati oleh Allah, berbicara terkait tentang akidah ini teman-teman, kalau kita lihat secara umum, akidah ini maknanya itu umum ya, artinya itu ikatan ya, ikatan. Kalau bertanya apakah akidah ini hanya berlaku untuk orang muslim saja? Tidak, karena tadi akidah ini sifatnya atau artinya adalah umum. Akidah ini juga dipakai oleh orang non muslim seperti Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu, itu juga mereka menggunakan kalimat akidah untuk mengatakan keyakinannya. Nah, jadi akidah ini masih bersifat umum. Terus bagaimana Bu definisi daripada akidah Islam? Nah, akidah Islam itu adalah segala sesuatu yang dibenarkan oleh akal ya, yang dibekalkan oleh akal, terus diyakinin oleh hati, kemudian dipraktekkan dengan perbuatan, itu sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Dalil-dalil syar'i itu adalah dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda ingin melakukan sesuatu ya, Anda yakinin itu adalah masuk akal, betul benar ya, betul dan benar, namun tidak terdapat di dalam ayat Al-Quran, nggak ada dalilnya yang nyuruh, yang merintahkan Anda seperti itu. Namun apakah yang Anda praktekkan itu akan menjadi sah atau benar? Tidak benar. Kenapa? Karena Anda meyakini itu tapi tanpa ada dasar dari Al-Quran, itu tidak dianggap sah. Saya contohkan umpamanya ya, puasa seumur hidup. Anda meyakini puasa seumur hidup itu kan sehat ya. Sehat. Kenapa? Karena menahan diri. Dengan berpuasa bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang tercela. Namun puasa seumur hidup itu di dalam Al-Quran tidak ada dalilnya. Di hadis Nabi pun nggak ada. Maka yang Anda yakinin untuk berpuasa, kata Anda puasa setiap hari seumur hidup itu sehat, yaitu secara akal, namun tidak ada dalil syar'i yang memerintahkan seperti itu. Maka apa yang Anda lakukan itu tidak sah, tidak benar. Maka oleh sebab itu teman-teman, untuk antara apa yang kita yakinin dengan yang kita praktekkan di dalam dunia kehidupan kita itu sesuai dengan dalil-dalil syar'i, sesuai dengan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, juga yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita melakukan sesuatu itu kita anggap benar, tidak melenceng, tidak mencela, tidak mencoreng nama baik kita dan lain sebagainya. Namun itu tuh tidak ada dalil yang menegaskan seperti itu, maka hal yang dilakukan itu tidak sah. Ya, saya contohkan tadi itu umpamanya berpuasa seumur hidup itu, karena itu nggak ada dalil syar'i yang merintahkan untuk berpuasa seumur hidup, maka tidak diakui. Teman-teman yang berbahagia, oleh sebab itu sekali lagi di sini saya mengajak teman-teman semua
akidah itu apapun yang kita yakinin di dalam hati itu kita praktekkan dengan perbuatan, dan perbuatan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar itu semua, apa yang kita lakukan itu maka sifatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Ini kaitannya dengan akidah, teman-teman. Kaitannya dengan akidah. Saya contohkan lagi umpamanya. Saya contohkan lagi umpamanya dengan apa namanya itu, dengan situasi sekarang ini. Umpamanya saya contohkan ibu-ibu yang setelah melahirkan, ibu-ibu yang sudah melahirkan itu tidak diperbolehkan untuk beraktivitas, ya, tidak diperbolehkan untuk beraktivitas selama sekian hari, juga tidak diperbolehkan keluar rumah selama sekian hari. Kalau melanggar itu semua nanti berakibat fatal kepada anak. Nah, itu Anda meyakini benar. Ya memang secara akal itu tuh benar. Secara akal itu benar. Tapi kalau kita cari di dalilnya yang mengatakan seperti itu, ada apa tidak? Ada apa tidak? Ternyata tidak ada. Ya, ternyata tidak ada. Maka jangan diyakinin hal itu adalah benar. Ya. Maka jangan diyakinin hal itu tidak. Maka jangan diyakinin hal itu adalah benar. Nah, Anda meyakinin hal itu menjadi benar apabila satu, ya, ada dalil syar'i yang mengatakan itu adalah ada atau benar. Nah, kalau kita tidak keluar selama 40 hari, tidak beraktivitas selama sekian hari, secara akal sehat itu tidak mendukung teman-teman yang berbahagia. Tidak mendukung. Sekali lagi, walaupun berulang-ulang di sini saya berbicara, jadi akidah, ya, pertama diniatkan di dalam hati, diyakini di dalam hati, kemudian kita ucapkan, ya Allah, saya yakin apa yang saya lakukan ini adalah benar, sesuai dengan tuntunan Engkau, sesuai dengan firman-Mu, ya. Saya contohkan umpamanya sholat tahajud, ya. Kita melakukan sholat tahajud, kita yakinin sholat tahajud itu adalah amalan yang soleh, amalan soleh. Kita melakukannya, kita yakin itu adalah amalan soleh. Kemudian kita cari dalil syar'inya, adakah sholat tahajud itu perintah untuk melakukannya, ya. Kita cari dalam Al-Quran, ternyata ada. Nah, berarti keyakinan kita, antara keyakinan perbuatan itu sesuai semua, antara dalilnya, perilaku perbuatannya dengan apa yang kita yakini di dalam hati, apa yang kita rasakan di dalam hati. Contohnya juga umpamanya pekerjaan. Nah, pekerjaan kita yakin dulu. Umpamanya sebagai seorang dosen, umpamanya saya yakin yang menjadikan saya bisa menjadi dosen ini itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberi petunjuk-petunjuknya, yaitu dengan perintahnya wa amilus sholihat, yaitu dengan mengerjakan amalan-amalan soleh, maka sampailah kepada derajat menjadi dosen. Nah, jadi teman-teman juga seperti itu. Pertama diyakinin dulu, ya, aktivitas kita itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan dalil yang
membuktikan terhadap aktivitas kita. Jadi kita tadi jangan asal beraktivitas, akan tetapi tidak didukung oleh dalil-dalil yang menyuruh itu. Jadi antara dalil yang menyuruh itu dengan perbuatan itu harus ada, ya, harus ada biar diakui itu menjadi sebuah ibadah atau amalan soleh, ya, amalan soleh. Itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mahasiswa perbankan syariah. Selanjutnya itu secara akidah, secara syarak, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar baik yang baik maupun yang buruk. Nah, ini akidah secara syarak. Jadi akidah secara syarak itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, untuk sampai kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita juga beriman kepada malaikat. Kenapa? Karena malaikat ini adalah utusan Allah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus percaya apa-apa yang dibawa oleh malaikat, ya. Kita harus percaya apa-apa yang dibawa oleh malaikat. Nah, untuk sampai kepada iman kepada Allah, ya, maka kita harus percaya kepada kitab-kitabnya. Ini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sampai kepada derajatku, ya, maka di antara kalian mempercayai malaikatku, mempercayai apa-apa yang dibawa oleh malaikatku, karena yang dibawanya itu adalah perintahku, juga apa-apa yang kalian baca di dalam kitab-kitab itu adalah perkataanku. Maka apa yang kalian baca di dalam kitab-kitabku itu maka harus dipercayai. Jadi mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu semua perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bisa mengklasifikasi mana kata-kata Allah yang mengarah kepada perintah, mana kata-kata Allah yang mengarah kepada larangan, mana kata-kata Allah yang mengarah kepada hukumnya sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Maka oleh sebab itu di sini Allah merintahkan kepada kita untuk beriman kepada kitab-kitabnya. Selain itu juga Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Rasulnya, karena Rasul ini adalah utusan Allah yang membawa risalah, ya, yang membawa surat-surat atau berita-berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau nggak mau kita harus percaya, ya, percaya. Jadi Rasul Allah itu banyak sekali teman-teman, ada 4.000 sekian, nah jumlahnya. Nabi dan Rasul itu berjumlah 4.000 sekian, kurang dan lebih teman-teman. Maka kita harus mempercayai apa-apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Kemudian juga kita percaya kepada kodo. Kodo itu terbagi menjadi dua, ada kodo yang baik, ada kodo yang buruk. Ya, kita harus percaya karena buruk dan baik itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapi kodo tersebut. Ya, kalau kita menyikapi dengan iman, maka kita lapang dada. Ya, karena kita akan berlapang dada. Jangan sampai yang baik saja kita menerimanya itu dari Allah, kemudian ketika didatangkan yang buruk kita malah mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan teman-teman, karena qada dan qadar baik dan buruk itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyikapinya saja. Di sini saya mengajak teman-teman semuanya, sebelum nanti kita membahas satu persatu tentang iman ini, ya, terlebih dahulu terkait tentang qada dan qadar ini. Banyak orang yang gagal paham terkait makna dari qada dan qadar ini. Terkadang orang hanya bersyukur ketika mendapat nikmat aja, menikmat baik saja, dan malah tidak bersyukur ketika dia ditimpa musibah. Itu gagal paham yang semacam itu. Baik dan buruknya ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di bawah ini teman-teman, ini ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110. Ini itu qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ana ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan bi ibadati rabbih ahada wa la yusyrik bi ibadati ahada. Ini kebalik-balik teman-teman, belum saya terbaharui. Dalil ini memerintahkan kepada kita untuk beramal soleh. Beramal soleh ini tentu tadi itu teman-teman sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Seperti tadi nih, umpama puasa seumur hidup, itu amalan soleh. Tidak menjadi soleh karena itu tidak ada dalil syar'i dari Al-Quran. Bagus ya, bagus untuk kesehatan, bagus untuk ekonomi, namun secara syar'i itu tidak dibenarkan karena tidak ada perintah Allah yang terdapat di dalam firman-Nya atau tidak terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya istilah dan pembagian dalam akidah, istilah lain tentang akidah. Nah, ini nama-nama atau istilah-istilah lain di dalam akidah teman-teman. Jadi akidah itu juga biasa disebut dengan iman, tauhid, usuluddin, fiqh akbar, terus tauhid uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma. Tauhid asma itu ada natur, asma dan keesaan Tuhan di alamnya adalah untuk percaya bahwa tidak ada yang mirip dengan Allah tidak ada yang mirip dengan Allah. Allah lah Maha Esa satu, dialah yang memiliki nama yang terbaik ya, tidak ada yang menyerupai nama-namanya dan juga tidak ada yang menyerupai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berhubungan dengan akidah ini teman-teman, hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Ini masih lanjutan tentang tadi hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Nah, ini kalau mau melihat ruang lingkup akidah itu kajian akidah menyangkut keyakinan umat Islam atau iman, karena itulah secara formal ajaran dasar tersebut terangkum dalam rukun iman yang 6. Jadi ruang lingkup akidah itu ya yang terangkum di dalam rukun iman yang 6 itu, yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, qada dan qadar, kemudian hari akhir. Ini masih lanjutan tentang ruang lingkupnya tadi teman-teman. Nah, ini penyimpangan akidah, sebab-sebab penyimpangan dari akidah shahihah. Pertama, kebodohan terhadap akidah shahihah. Kebodohan terhadap akidah shahihah. Akidah shahihah itu seperti apa? Ya, akidah shahihah itu yaitu akidah yang mana di dalamnya itu pertama diyakini di hati, diucapkan dengan lidah, dipraktekkan dengan perbuatan, dan apa yang dipraktekkan itu sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Itu akidah shahihah ya. Jadi jangan sampai kita mempraktekkan melakukan sesuatu namun tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya, ataupun tidak ada dalil syar'i yang menguatkan apa yang kita lakukan itu. Maka di sini kebodohan terhadap akidah shahihah, atau belas sama sekali ya, kita malah meremehkan
akidah sohihah dan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil-dalilnya. Kemudian ta'assub fanatik. Penyebab yang kedua, kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya sekalipun hal itu batil, dan mencampakkan apa yang menyalahinya sekalipun hal itu benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami, walaupun nenek moyang mereka itu di sini mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Jadi di antara penyebab menyimpangnya akidah sohihah itu disebabkan yang kedua ini, ta'assub, terlalu fanatik. Fanatik ini sungguh sangat membahayakan, membuat akidah kita menjadi rusak, teman-teman, menjadi rusak. Saya contohkan seperti ini. Berhubung saya ini orang Sumatera ya teman-teman, dan saya tinggalnya di Jawa, jadi banyak hal yang saya dapati di Jawa ini, khususnya itu di dunia ibu-ibu yang sedang hamil ya, sampai melahirkan. Dunia ibu-ibu sampai melahirkan. Saya contohkan umpamanya di saat anaknya sudah lahir berapa hari gitu, ada namanya istilahnya merangkak itu. Jadi dengan merangkak itu nanti dikasih apa. Nah, kalau tidak melaksanakan itu, maka banyak hal yang akan terjadi di diri anak tersebut. Nah, teman-teman, kalau kembali kepada ta'assub fanatik ini, itu sangat berbahaya sekali. Untuk melakukan ritual yang kayak gitu, kalau tidak ada dalil dari Al-Quran, menjadi fatal. Akidahnya menjadi rusak, karena dia melakukan sesuatu tanpa pedoman, tanpa petunjuk, tanpa ada dalil yang mengatakan itu boleh, itu benar. Nah, namun dia melakukan sesuatu itu karena kebiasaan nenek moyang, karena mengikuti kebiasaan nenek moyangnya. Nah, kalau dari dulu nenek moyangnya melakukan ini, ya sampai 7 keturunan pun harus melakukan itu. Kalau tidak melakukan itu, maka akan terjadi sesuatu. Padahal yang dilakukan oleh nenek moyangnya itu tidak ada landasan sedikit pun dari Al-Quran yang membenarkan apa yang dilakukan oleh neneknya itu. Nah, itu yang membuat akidah itu menjadi rusak atau hilang, disebabkan karena ikut-ikutan itu tadi, terlalu fanatik. Penyebab yang ketiga yaitu taklid buta, ikut-ikutan tanpa ada ilmu. Jadi dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Jadi taklid buta itu mengambil sikap, mengambil tindakan, namun dia tidak memiliki ilmu tentang apa yang dia lakukan itu. Jadi atau begini, dia ikut-ikutan orang di dalam melakukan amalan ya. Namun dia sendiri itu tidak tahu tujuan orang tersebut melakukan amalan tersebut. Dia mengikutin aja tanpa dia mengetahui tujuan dan maksudnya ya. Itu juga salah, teman-teman. Itu juga salah di dalam di dalam akidah. Jadi di antara biar akidah itu menjadi mantap, maka apa yang kita lakukan itu, pertama itu kita harus mengetahui dulu, mengetahui ilmunya itu apa. Di antaranya yaitu dalil Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan untuk melakukan itu, apakah tidak?
Kalau memang ada dalil dari Al-Quran untuk melakukan itu, maka tidak apa-apa kita melakukannya, tidak apa-apa kita mengikutinya. Tapi kalau nggak ada dalil dari Al-Quran untuk untuk melakukan hal itu, maka nggak usah diikuti. Saya contohkan begini, umpamanya sholat aja ini, umpamanya sholat di kuburan, umpamanya sholat di kuburan, ya. Sholat di kuburan itu memang tidak secara syar'i, ya, secara syar'i emang diharamkan dan tidak ada dalilnya, dan bahkan tidak diperbolehkan sama sekali, Nah, pertanyaan, kenapa orang itu sholat di atas kuburan, bahkan di depan kuburan? Nah, maka di sini kita harus membuka mata, membuka hati nurani. Kita harus meluaskan akal pikiran kita. Itu kenapa? Kalau di tempat kita ini orang sholat di kuburan, itu memang tidak logis, ya. Kenapa? Karena masih banyak tempat selain di kuburan, di masjid, di mushola banyak, di lapangan-lapangan juga yang memungkinkan untuk sholat di situ juga bisa. Nah, coba bayangkan teman-teman, di luar negeri, saya dulu pernah menyaksikan bahkan orangnya bahkan kuburan itu di dalam masjid, seperti kuburan Imam Syafi'i. Kuburan Imam Syafi'i itu kan di dalam masjid. Nah, otomatis kan orang sholatnya di dalam masjid, di dekat kuburannya. Nah, itu karena apa? Itu memang secara dalil syar'i itu nggak ada dalil yang membolehkan kita sholat di dekat kuburan, di atas kuburan, gitu kan. Namun karena situasi seperti itu beda, karena kita gantungkan niat tadi itu, kita sholat itu untuk kuburan apa sholat karena Allah. Imam Syafi'i dimakamkan di tempat tersebut, kemudian dibangun masjid di dalamnya, itu untuk mempertahankan sejarah-sejarah perjuangan Imam Syafi'i di dalam menimba ilmunya. Tapi bukan berarti orang yang datang ke situ sholat di situ menyolatin Imam Syafi'i atau sholat memohon kepada Imam Syafi'i. Enggak, dia sholat tetap sholat ini karena lillahi ta'ala. Kemudian itu untuk mengenang sejarah-sejarah perjalanan Imam Syafi'i di dalam menimba ilmu pengetahuan. Selanjutnya teman-teman, penyebab yang kedua ini akidah menjadi salah itu atau sesat itu disebabkan gulu, berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang sholih, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan, juga menjadikan para wali itu perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gulu itu berlebihan. Memang ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati para guru, para orang tua. Dalil baik pun dari Al-Quran maupun hadis Nabi itu memang ada perintah, ya, ada dalilnya, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, kan? Dengan orang tua itu harus berlaku baik dan bijaksana, sopan santun dan lain sebagainya, ada perintahnya. Nah, tapi sangat disayangkan sekali teman-teman di sini ini, ya, itu sangat berlebihan sehingga guru atau wali itu sudah dianggapnya seperti Allah yang mampu, ya, bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Umpamanya
dia menganggap wali tersebut bisa mewujudkan apa yang dia pinta. Umpamanya dia ingin kaya raya, dia datang ke wali itu minta didoakan. Dia yakin bahwasanya wali itu bisa, ya, bisa membuat dia menjadi kaya raya. Itu salah, teman-teman. Itu salah, sangat melanggar sekali, sangat menyimpang sekali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah tadi itu jangan sampai membuat kita melenceng dari apa yang telah kita ikatkan, yang telah kita ikrarkan, bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada tidak ada Tuhan selain Allah yang maha apa? Yang maha apa yang kita inginkan, maha kuasa atas masalah kita, maha kuasa atas kemiskinan kita, maha kuasa atas segala kebutuhan kita. Jadi nggak usah datang kepada para wali untuk memohon, meminta supaya dia bisa mendatangkan itu. Tidak, ya, itu sangat berlebihan di dalam memuliakan wali, sehingga menganggap wali itu sudah setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang berbahagia, di dalam kajian tentang akidah ini betul-betul saya mengajak kepada teman-teman untuk mempertahankan keyakinan, kuatkan iman. Jangan sampai kita lari kepada keyakinan yang lain sehingga menyebabkan akidah kita menjadi fatal. Kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang taat. Ya, hambanya yang taat itu yaitu dia taat apa yang diucapkan oleh Allah, dan dia taat apa yang taat apa-apa yang diucapkan oleh Allah, baik itu bentuknya larangan maupun bentuknya perintah. Nah, itu taat, ya. Terus juga terkait tentang penyimpangan ini tadi juga teman-teman perlu diperhatikan, perlu diingat betul di dalam diri kita sendiri. Kita harus menyadari apakah sudah kuat imanku ini, apakah belum, apakah di antara penyebab menyimpangnya akidah ini tidak ada di dalam hati ataukah ada. Itu teman-teman silahkan introspeksi diri sendiri, mumpung kita masih diberi waktu usia umur mengintrospeksi diri, supaya kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dan masuk ke dalam surganya karena kita tergolong hamba Allah yang taat. Kembali lagi, taat itu adalah sesuai dengan ucapan akidah kita. Pertama kali kita mengikatkan hati kita, bersumpah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dialah semata-matanya. Saya percaya kepada Allah, percaya apa yang dibawa oleh malaikatnya, percaya apa-apa yang ada di dalam kitab-kitabnya, percaya apa-apa yang dibawa oleh rasul-rasulnya, percaya apapun takdir yang ada pada diriku ini, karena itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai, ya, tidak ada pikiran yang lain kecuali hanya Allah. Ya, apabila ada pikiran yang lain selain daripada Allah, itu selesai, ya, maka tidak tergolong sebagai hamba Allah yang taat terhadap ucapannya tadi itu. Apa ya istilahnya itu, tidak bohong gitu loh. Jadi mengucapkan dengan lisan namun secara perbuatan itu tidak terbukti. Jadi mari teman-teman, di sini saya mengajak kepada teman-teman semua, walaupun saya berkata ini berulang-ulang, namun betul-betul saya mengajak kepada teman-teman, mari kita pertahankan keyakinan kita, kuatkan iman kita, teguhkan, jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita lari keyakinan, kepercayaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya untuk materi mata kuliah ilmu kalam tentang akidah. Berikutnya teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya di forum WhatsApp. Sekali lagi teman-teman,
di forum WhatsApp itu hanya bisa untuk kita berdiskusi, ya, berdiskusi tanya jawab. Namun jika ada sesuatu yang bersifat pribadi, silakan teman-teman japri sendiri-sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sekian, selamat menyaksikan.